Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku. Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasinya. Ya, anti skip dan anti downloadnya, terima kasih. Dan yang berkenan silahkan link-link dari kajian di channel ini silahkan di-share ya. Semoga dengan itu semua kalian tercatat juga sebagai orang yang telah mengambil peran dalam syiar dakwah Islam. Dan berikutnya, atas doa-doa baiknya, aku sungguh berterima kasih kepada kalian semua, yang junior, yang senior, ya, yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang laki, yang perempuan, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, semuanya lah ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, malam ini cukup lumayan ya, lumayan diguyur hujan. Ini baru berhenti ya, sejak apa ya? Sejak jam 3-an lah ya, diguyur hujan. Jadi diusir dulu pakai kopi dinginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kasih tajuk kajian kita, fungsi langit terhadap bumi ya. Di sini ya, fungsi langit terhadap bumi. Ya. Kita beberapa waktu lalu telah mendekonstruksi Quran surat Al-Muluk, surat yang ke-6, 7, ayatnya yang ke-5, sehingga kita perolehlah terjemahan yang itu tidak lagi mengatakan bahwa bintang itu alat untuk melempar setan. Ya. Ini aku baca jadinya ya. Jadi yang sudah jadi seperti ini gitu loh maksudku. Kalau yang kemarin belum mengikuti agak bingung juga. Ya, itu kok bisa ke situ, terjemahnya gimana ceritanya gitu ya. Maka supaya tidak bingung silahkan dilihat seri-seri kajiannya tentang bintang alat pelempar setan itu. Itu sama Gerah itu sudah dibikin playlistnya ya. Oke, ini terjemahan jadinya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita ya. Dan kami menjadikannya sebagai pelindung dari yang merusakkan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Aku baca surat Puslihat dan salah lagi. Aku baca surat Pusilat. Mohon dipersori ya. Kadang-kadang slip tank ya. Keselio lidah ya.
Quran surat Fusilat surat yang nomornya 41 ayatnya yang ke-12 itu aku ketika membaca itu beberapa waktu yang lalu aku jadi terkesima. Subhanallah, ternyata apa yang kita dekonstruksi tentang surat Al-Muluk itu selaras yang artinya mendapat dukungan dari surat Fusilat ya, surat 41 ayat yang ke-12. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat kami hiasi dengan pelita-pelita dan untuk memelihara. Jadi memelihara bisa, melindungi bisa. Ya. Demikianlah ketentuan Allah maksudnya yang maha perkasa, maha mengetahui. Nah, jadi apa yang tertera dalam Quran surat Fusilat surat 41 ayat 12 dan Quran surat Al-Muluk surat 67 ayat 5 itu klop, matching gitu. Ya, saling mendukung. Kalau kita lihat ke Arabiunnya seperti ini. Ya, di situ sama-sama ada diksi bima sobiha ya. Baik di Al-Muluk ya maupun di Fusilat ya ada diksi bima sobiha ya. Dan di terjemahan-terjemahan umum itu sama-sama diartikan bintang-bintang. Itu yang jadi masalah sehingga kita kemarin ada yang terlupakan ya. Oh iya ya. Ada yang terlupakan gitu seharusnya judul kecilnya ya. Seperti begini ya, hampir sama ini kasuistisnya. Tritunggal itu kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus ya. Jadi ini ya. Tritunggal itu kan begini ya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya. Jadi susunannya seperti ini ya. Kalau kita sudah diskusi ya tentang Tritunggal yang tajuknya itu padahal sudah ditulis Tauhid versus Tritunggal gitu ya. Itu waktu itu habis di sini. Habis di Putra ini, di Yesus ini. Sementara Bapak ya sedikit tersinggung, Roh Kudus babar belas. Nggak pernah disinggung. Orang sudah terjebak di Putra ini. Seharusnya kan dibagi. Ya 30%-an lah, 30%, 30%, 30%. Kalau waktunya 3 jam berarti ini 1 jam. Ini 1 jam, ini 1 jam. Faktanya enggak, semua energi, pemikiran, perdebatan-perdebatan itu habis di sini. Karena mindsetnya itu terbangun sudah bagaimana kita memposisikan Yesus. Padahal kalau waktunya habis di sini ya lebih baik judulnya kan bukan Tritunggal PS Tauhid. Judulnya ya diganti saja Who is Yesus? Siapa Yesus gitu. Ya. Kan begitu seharusnya. Tapi kenapa faktanya waktu itu habis ya paling-paling di sini itu 10%, di sini 2% nggak sampai, sisanya habis di sini. Itu rata-rata, bukan aku saja. Semua diskusi teman-teman aku perhatikan seperti itu. Bukan yang aku lakukan saja, ya. Jadi terjebak kita. Ini terus sana ya. Terjebak oleh oleh mindset yang sudah salah kaprah. Jadi saling menggebu untuk membahas Yesus. Ya kalau gitu sih enggak ada masalah, cuman judulnya udah diganti aja, jangan jangan lagi Tritunggal vs Tauhid gitu ya. Ya sudah, who is Yesus, siapa Yesus gitu.
Karena kan kita lihat di situ ada hipostasisnya kan. Hipostasis pertama, hipostasis kedua, hipostasis ketiga. Ini ya. Kenapa waktunya kok habis hanya untuk Yesus yang hipostasis kedua ini? Itu karena mindset kita sudah saling menggebu ya. Baik yang tauhid maupun Tritunggal. Yang tauhid mau memaksakan dengan segala daya yang dia miliki. Penasarannya terhadap Yesus itu siapa. Yang Tritunggal juga memaksakan dengan segala daya upaya yang dia miliki untuk membuktikan Yesus itu siapa, sehingga lupa tentang Bapa, lupa tentang Roh Kudus. Lupa itu gitu semua. Karena apa? Terjebak, mindsetnya terjebak, sehingga jalannya diskusi juga seperti itu. Sama dengan kita kemarin, kita terjebak. Kita terjebak loh ya. Bicara tentang langit sebagai pelindung, ya. Memang sih kalau kita baca di sini tidak ada, khususnya di ayat ini. Kalau di ayat atasnya bawahnya ya ada ya. Artinya dari sana kita tahu yang dilindungi itu apa, yang dipelihara itu apa. Ya itu yang disebut planet tempat kita hidup. Iya. Dayanya yang dimana kita dilahirkan, kita hidup, kita mati dan dibangkitkan dari bumi. Ya, yang dijaga itu ini, yang dipelihara ini oleh instrumen yang Allah bikin, yaitu langit. Nih ya, nih. Nah, kemarin kita hanya terjebak pada bintang jatuh yang disebut meteor. Itu tentu bintangnya di sini-sini ya. Kan atasnya ini ya ini, atasnya ini ya ke sana, atasnya ini ya ke sini, atasnya ini ya ke sini kan gitu. Kita terjebaknya bintang jatuh aja. Dari sini bintang jatuh. Dari sini bintang jatuh. Dari sini bintang jatuh. Karena apa? Karena kita sudah tercekoki oleh terjemahan yang salah tentang bintang mengusir setan itu. Sehingga kita lupa seolah-olah langit ini Allah ciptakan untuk memelihara, untuk menjaga, untuk melindungi bumi dari bintang jatuh doang. Ya. Karena apa? Bima Sobihanya sudah salah diterjemahkan. Makanya Bima Sobiha itu kita dekonstruksi menjadi pelita-pelita. Pelita. Atau lampu-lampu. Nah, di sini banyak lampu-lampu. Ya termasuk bintang itu juga. Jadi bintang itu adalah Bima Sobiha, tapi Bima Sobiha itu bukan hanya bintang itu saja. Ada matahari, ada rembulan, ya, ada apa lagi? Planet, meteor dan segala macamnya yang ada di sini yang kita tidak tahu. Ini padahal baru langit dekat loh ya. Kalau kemarin kita sudah bicarakan tentang Ars itu kan sudah di luar ini, sudah lebih jauh lagi ke sini. Angkasa raya. Yang ini aja kita nggak pernah nyampe ke sana. Aku sendiri itu habitatnya Indonesia, dan Indonesia itu baru Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan. Itu doang. Kalau dibandingkan dengan bumi ini kan sangat kecil. Kapan mau ke sini? Keluar bumi ini. Kapan mau ke sini? Aduh. Dari situ kita tahu betapa memang Allahu Akbar. Sehingga kalau kamu ditanya, yang besar apanya?
Allahu Akbar. Yang besar apanya? Gitu. Ya. Sehingga kekaguman kita semakin bertambah-tambah. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita pahami maksudnya, itu kita semakin kekaguman kita terhadap Gusti Allah yang Maha Agung itu bertambah-tambah. Seperti ini. Jangankan kesini terlalu berat. Yang kesini aja kita tidak pernah. Jangankan kesini, bumi ini apakah semua pernah kita injak? Terus kalau bumi dibandingkan diameternya dengan planet lain aja itu masih kalah kok. Terus bagaimana hebatnya yang di sini-sini itu? Belum masuk ke sini angkasa raya. Ya. Oke. Sayangnya kita kemarin terjebak di bintang-bintang, sehingga yang dibicarakan bintang jatuh doang. Padahal tidak dari itu. Ada lagi yang harus kita diskusikan ya. Yang menariknya lagi ya, ayat ini ya sama-sama bercerita tentang di dua terjemahan ini Bima Sobihas baik di surat 41 ya ayat 12 maupun di surat Al-Muluk ya, di surat Fusilat ya surat 41:12, di surat Al-Muluk 675 itu Bima Sobihanya itu sama-sama masih diterjemahkan bintang-bintang ya, bintang-bintang. Padahal Bima Sobiha itu adalah pelita-pelita atau lampu-lampu. Ya, yang aku bilang tadi ya. Untuk yang belum paham terjemahan ini silakan lihat seri-seri kajiannya, ada itu di playlistnya ya tentang bintang pelempar setan. Ya. Oke, di sini asik banget ini ayatnya ya. Jadi saling mendukung apa yang telah kita dekonstruksi kemarin ya, itu terdukung oleh surat Fusilat surat 41 ayat 12. Aku bacakan sekali lagi ya. Kalau aku tulis terlalu panjang, 2 ayat masalahnya ya. 2 ayat. Aku mulai dari Fusilat dulu ya. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat kami hiasi dengan pelita-pelita dan untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Jadi langit-langit itu fungsinya ya untuk memelihara. Ya. Berikutnya di surat Al-Muluk ya sama, surat 67 ayat 5 yang sudah kita dekonstruksi juga kemarin. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan pelita-pelita dan kami menjadikannya sebagai pelindung. Jadi bisa pelindung ya, bisa ya. Sebagai yang memelihara juga bisa ya. Dari yang merusakkan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Timbul tanda tanya. Ya. Yang dipelihara itu apa sih? Yang dilindungi itu apa sih? Langit itu tugasnya melindungi apa sih? Nah, makanya seperti yang aku bilang tadi, melindungi bumi. Ya. Yang kita terjebak kemarin, yang kita bicarakan hanya bintang jatuh. Seperti orang diskusi tentang teologi tauhid sama trinitas, terjebak di Yesus, yang lainnya nggak dibicarakan. Dan di sini juga kemarin kita tidak membicarakan yang lain, cuman bintang jatuh aja. Di komen-komen kalian aku lihat juga tidak ada, ya. Padahal ada satu lagi yang seharusnya kita ungkap, ya. Memang sih ya, di sini di ayat yang kelima dari Al-Muluk ya, dari 67 itu, begitu juga dari Fusilat ya, ayat yang ke-41, surat yang ke-41 ayat yang ke-12, itu tidak ada diksi bumi, memang tidak ada. Nanti kita ketemukan itu di ayat atasnya atau bawahnya itu ada ya. Tapi kalau di ayat itu tidak ada.
Kalau kita hanya baca satu ayat itu memang agak membingungkan, maka baca ayat atasnya dan bawahnya gitu. Jadi peristiwanya ini hampir sama dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim itu subjeknya siapa itu? Kan nggak ada subjeknya itu. Kan langsung dia masuk atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Iya kan? Tapi ini seharusnya kita tahu subjeknya siapa. Gitu ya. Sehingga kita tidak rancu. Memang tidak muncul di situ. Ya begitulah gaya bahasa Arabian tuh begitu. Tidak semuanya harus dimunculkan. Artinya kita kalau sudah ketemu yang model begitu kita harus tahu logika kalimatnya. Ya. Sama seperti ini. Tentang surat yang kita diskusikan tentang surat Al-Muluk ya, surat 67 ayat 5 dan Fusilat ayat surat 41 ayat 12. Bukan siapa. Apa sih yang dilindungi langit itu? Kan langit dijadikan alat untuk melindungi, untuk melihara, ya. Kalau di satu ayat itu saja kita tidak mencari penjelasan di lain, kita kan bingung. Yang dilindungi itu apa sih? Yang dipelihara itu apa sih? Yang dilindungi dari kerusakan itu apa sih? Yang dipelihara supaya tidak rusak itu apa sih? Kalau di sini kita masih untung karena kita bisa meng-cross check-nya dengan fenomena alam. Kan aku sudah sampaikan kemarin ya bahwa untuk memahami Al-Quran itu bisa Quran bil Quran, bisa Quran bil hadis, bisa Quran bil natural, alam, fenomena alam. Nah, kalau ini sih masih terbantukan. Artinya kita langit terus untuk lindungi apa ya? Nah, tentunya kita bisa review pelajaran-pelajaran kita waktu di sekolah bahwa bumi itu dilindungi oleh langit. Maka bumi. Maka tajuknya fungsi langit terhadap bumi. Itu untuk apa? Ya untuk memelihara, untuk melindungi dari segala sesuatu yang merusakkan. Masalahnya kita kemarin terjebak lagi-lagi di bintang ya. Oke, padahal ada satu lagi yang harus kita ungkap. Ya, nanti aku sampaikan di ujung kajian ini ya. Oke, meskipun di situ tidak disebutkan, kita bisa lihat di atasnya ayat atau di bawahnya ayat tentang bumi. Namun demikian ada cara lain kita meng-cross check-nya dengan fenomena alam. Ya. Oke. Kalau bismillah itu gimana? Ditanya itu yang jadi subjek siapa ya? Kan terjemahnya kan kalau yang umum kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan begitu. Terus yang ngomong itu siapa? Nah itu aku diajarkan sebetulnya itu kalimatnya harusnya begini, tapi tidak ditulis begini karena itu sudah dianggap kita seharusnya tahu gitu. Bagaimana? Jadi gini, ana bismillahirrohmanirrohim. Gitu loh sebetulnya. Lengkapnya itu begitu. Jadi ana bismillahirrohmanirrohim. Gitu loh. Jadi pernyataan saya itu ya atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang paling umum kan diterjemahkan dengan nama ya. Coba sekali-sekali. Karena bi itu bisa atas juga bisa, atas nama Allah. Mana yang lebih asik? Dengan nama Allah atau atas nama Allah? Misalkan wakil bupati gitulah ya atau wakil presiden meresmikan jembatan ya yang spektakuler dibangun 1 triliun gitu. Dijadwalkan besok tanggal berapa ya besok nih? Tanggal 18 besok
bulan Juni ya mau diresmikan oleh presiden gitu ya. Ya ternyata qadarullah berkata lain presidennya kedinginan sakit gitu. Terus diresmikan oleh wakil presiden. Ketika meresmikan itu bukan dengan nama loh ya. Atas nama presiden. Nah, gitu wakil presidennya ngomongnya begitu. Atas nama presiden. Bukan dengan nama presiden. Ya, beda kan? Kalau dengan nama itu kan menjadi equal dia. Tapi kalau atas nama enggak. Artinya otoritas presiden itu ada di atas wakilnya. Presidennya nggak datang, wakilnya disuruh mewakili untuk meresmikan. Maka atas nama presiden gitu seharusnya. Ya. Begitu juga bismillah, kok aku merasa lebih asik dengan atas nama Allah. Jadi kita itu ada di bawah otoritas Allah. Maka kita ngomong atas nama Allah. Jadi terjemahannya lebih asik begitu. Cuman kan publik dengan nama Allah bukan atas nama Allah. Padahal secara lugotan Arabian bi itu bisa bener sih bisa dengan juga, tapi jangan lupa dia bisa atas juga bisa ya gitu. Dan di situ subjeknya itu adalah ana, aku gitu. Timbul pertanyaan dan itu sudah kita bahas 2 tahun yang lalu ya. Ini hanya untuk yang belum tahu aja, tapi yang sudah tahu mereview boleh dilihat videonya ya. Karena ada pertanyaan dari teman Kristen kita ya. Itu yang mengucap begitu berarti itu bismillahirrahmanirrahim itu ucapannya manusia gitu. Kan nggak mungkin Allah mengatakan atas nama Allah. Gitu. Ya sama aja seperti tadi, presiden nggak mungkin ketika meresmikan atas nama presiden, ya nggak mungkin. Kalau wakilnya baru dia ngomong atas nama presiden jembatan ini saya resmikan operasionalnya. Begitu. Ya. Nah, sekarang kembali ke bismillah. Bismillah itu ya ucapannya Allah. Cuman diajarkan kepada kita sebagai manusia agar menjadi ucapan kita. Gitu loh, ya. Jadi bukan ide dari manusia terus ngomong ana bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Enggak begitu ya. Enggak begitu. Sama kan tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh berarti itu bukan firman. Kan yang ngomong tunjukilah nggak mungkin Allah. Ya enggak begitu logikanya. Ya, logikanya surat Al-Fatihah itu adalah firman yang diajarkan oleh Jibril kepada Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita ini manusia ini agar menjadi ucapan manusia. Gitu loh. Jadi bukan manusianya ngarang-ngarang terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Enggak. Itu ya firman diajarkan Allah lewat Jibril pada Kanjeng Nabi ya lewat sahabat, ulama-ulama sampai ke kita. Jadi itu bukan redaksinya disusun oleh misalkan ulama siapa, atau dulu zaman Kanjeng Nabi kan banyak sastrawan tuh. Sastrawan siapa? Oh enggak. Itu firman ya. Firman Allah diajarkan kepada manusia agar menjadi ucapan manusia. Nah, tentang bismillah tadi memang tidak disebut. Sama dengan yang sedang kita kaji ini, buminya memang tidak disebut. Bahwa langit itu memelihara bumi. Buminya nggak disebut. Cuman kalau kita mau cari, bisa di ayat sebelumnya atau sesudahnya memang ada diksi bumi. Ya. Namun demikian, ada cara lain kita mengkonfir dengan fenomena alam. Karena Al-Quran itu bisa kita dekati dengan Quran bil Quran, Quran bil hadis, dan Quran natural, nature, ya fenomena alam. Dan ini bisa fenomena alam. Dan kita kemarin terjebak di bintang jatuh. Dan ada yang terlupakan. Ya. Aku ulangi seperti ketika diskusi tauhid dan
Tritunggal terjebak di Yesus. Bapa nggak pernah didiskusikan, Roh Kudus nggak pernah didiskusikan. Ya, begitu juga ini. Baik di kolom komentar aku lihat tidak ada yang berkomentar tentang yang satu ini. Padahal yang satu ini juga kalau sampai menyentuh kita, nah itu para saintis mengatakan berbahaya. Ya, oke. Sini ya. Itulah yang dinamakan dengan sini apa nih? Ultraviolet. Ini di langit-langit sana dinetralisir oleh ozon. Gitu loh. Nampak ya? Kalau kemarin kita terjebak di sini, di bintang pelempar setan. Ini loh. Diselesaikan oleh atmosfer. Dan atmosfer ini itu kan ya di langit sana itu. Ya. Berapa lama? Ya oke, sebentar lagi ya. Jadi ini kita lupakan kemarin. Kita terjebak di sini. Berseri-seri kita bahasnya bintang jatuh, bintang jatuh, bintang jatuh. Ya. Padahal fungsi langit juga diciptakan oleh Allah untuk menjaga bumi dari serangan ultraviolet. Maka di langit-langit sana ada ozon. Sementara kita kemarin terjebak tentang bintang yang disebut meteor, ya. Terus apa lagi? Meteor, terus apa lagi? Lupa aku ya. Sebelum dia masuk ke bumi, ya, diselesaikan di langit-langit sana oleh atmosfer. Yang terjadi peristiwa pergesekan itu ya, sehingga bintangnya itu seperti berekor gitu ya, terbakar gitu. Meskipun di lapangan ya banyak juga yang ternyata nggak habis di langit sini sehingga menyentuh bumi ya. Nah itu kalau misalkan orang-orang langit terus menyentuh apa adanya dari atas, atasnya kan sini 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 sini. Nah, kalau ini misalkan sini sini membentur jebret bubar. Iya kan? Selesai urusan wes. Ya. Lunas itu barang. Kalau sampai nggak dilindungi oleh ini langit ya, maka ini barang selesai urusan ya. Selesai urusan. Baik dengan bintang-bintang maupun dengan ultraviolet. Ya. Oke, aku sudah sampaikan kepada kalian semuanya atas yang terlupakan gitu ya. Aku terlupakan dan sudah aku ingatkan ya bahwa langit itu juga melindungi bumi dari ultraviolet ya lewat ozonnya ya. Kalau kemarin kita terkesima ya karena sudah terjebak bintang juga ya. Jadi langit itu melindungi bumi dari bintang jatuh lewat atmosfernya. Itu yang bisa aku bagikan, nanti mungkin kalian silakan searching ya. Mungkin ada informasi perkembangan keilmuan itu kan nggak berhenti, dia terus berjalan terus. Dan kalian lebih canggih, lebih banyak waktu, lebih pinter lah ya daripada aku tentang yang begituan. Siapa tahu kalian searching ternyata ada lagi ancaman dari luar bumi itu ya, yang setelah masuk ke bumi dia dinetralisir oleh langit sebagai langkah melindungi atau memelihara bumi tempat kita hidup gitu. Monggo nggak apa-apa, silakan saja. Jadi kita saling melengkapi informasi di antara kita. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa aku bagikan ya, alhamdulillah. Bagi yang setuju silakan like, yang tidak setuju silakan dislike, tidak masalah ya. Setelah dislike mau pergi dari sini ya monggo, mau tetap di sini ya monggo. Jadi kita enak-enakan aja, nggak ada masalah ya. Tidak ada paksaan di antara kita, semua tergantung dirinya masing-masing. Berikutnya untuk saudara-saudaraku, aku doakan dan tolong juga doakan aku semoga
kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, ya, kesehatan yang prima. Kalau kita tidak punya kesehatan, tuh. Makanya kesehatan itu sesuatu yang harus kita jaga. Dengan sehat itu kita beribadah ya gampang. Kalau sudah tidak sehat, nggak usah macem-macem. Sakit gigi aja. Kalau orang sakit gigi itu sholat tuh suruh kusuk itu sulit ya. Makanya kita berdoa, ya Allah beri kami kesehatan ya Allah. Semoga bisa ngaji lagi, bisa belajar lagi gitu. Ya, begitu juga semua itu perlu finansial. Ya Allah beri rezeki ya Allah yang barokah ya Allah, yang banyak ya Allah gitu ya. Karena dalam hidup ini tidak ada yang gratis, semuanya perlu finansial ya, perlu biaya. Oke, itulah ya yang sudah aku bagikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.